Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua ya. Jangan lupa tetap stay di rumah dan jangan lupa menggunakan masker serta cuci tangan. Untuk pembelajaran pada hari ini nanti materinya adalah mengenai penyajian data. Di sini pada materi penyajian data itu nanti pembelajarannya itu bertujuan untuk yang pertama itu adalah siswa mampu melakukan pendataan data. Di sini biasanya kalau pendataan data itu bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram. Nah, di sini diagram nanti itu yang kita pelajari ada diagram batang, ada diagram baris, dan ada diagram lingkaran. Terus kemudian yang kedua tujuannya adalah nanti kalian diharapkan bisa terampil dalam mengumpulkan, kemudian mengolah, menginterpretasikan, dan menyajikan data hasil pengamatan. Nah, data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Di sini nanti materinya ada 3. Materi yang pertama itu adalah materi mengenai data statistik. Di sini untuk data statistik itu data itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Nanti kita pelajari semuanya. Terus kemudian yang kedua mengenai pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan wawancara, yang kedua bisa menggunakan angket atau kuesioner, kemudian yang ketiga bisa menggunakan percobaan atau kita kenal dengan observasi. Kemudian yang ke observasi, kemudian bisa menggunakan eksperimen dan bisa juga menggunakan sumber lain. Terus kemudian penyajian data itu tadi sudah dijelaskan pada tujuan pembelajaran, yaitu data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dengan diagram. Di sini nanti diagram yang kita bahas itu adalah ada 3, yaitu adalah diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai data statistik. Data statistik itu pengertiannya itu adalah, kalau data itu maksudnya adalah keseluruhan keterangan, informasi atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan. Nah, kemudian apabila ada data tersebut itu nanti biasanya berupa angka. Dari data yang berupa angka tersebut nanti dikumpulkan, disusun, kemudian dikelompokkan sehingga dapat memberikan suatu informasi mengenai suatu masalah. Kemudian dari data tersebut itu langsung dianalisis. Nah, tujuan dari analisis itu adalah untuk menarik suatu kesimpulan sehingga dari kesimpulan itu bisa dilakukan suatu pengambilan keputusan. Di sini data statistik itu ada 2. Yang pertama itu adalah data kuantitatif, yang kedua adalah data kualitatif. Pengertian dari data kuantitatif. Data kuantitatif itu biasanya data yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Contohnya, kalau misalkan kalian nanti disuruh menghitung berapa jumlah siswa, tinggi siswa, berat badan siswa. Nah, itu adalah merupakan contoh dari data kualitatif. Jadi data kualitatif itu biasanya berkaitan dengan bilangan atau nilai tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah data tadi kuantitatif ya. Yang kedua itu adalah data kualitatif. Nah, biasanya data kualitatif itu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya, nanti kalian disuruh mencari berapa banyak golongan orang-orang yang mempunyai golongan darah O, golongan darah B atau AB atau B. Atau bisa menentukan data mengenai jenis kelamin. Itu ya, sudah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai bagaimana cara mengumpulkan data. Tadi kan sudah disinggung bahwa data itu ada dua. Yang pertama itu data kualitatif sama data kuantitatif. Jadi nanti cara pengumpulannya itu berbeda. Nah, ini yang kita bahas dulu adalah bagaimana cara mengumpulkan data kualitatif. Data kualitatif itu tadi contohnya mengenai golongan darah, mengenai jenis kelamin dan lain sebagainya. Cara yang pertama itu adalah dengan cara pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu kita kenal dengan nama observasi. Di sini kalau melakukan observasi itu biasanya bisa dilakukan dengan cara dicatat atau direkam. Nah, dari catatan atau rekaman itu bisa menghasilkan suatu data. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan angket atau dikenal dengan kuesioner. Nah, di sini biasanya kalau menggunakan angket, biasanya yang meneliti itu memberikan beberapa pertanyaan kepada responden. Nah, dari angket tersebut nanti akan didapat data dari responden. Nah, tujuan dari pertanyaan tersebut itu adalah untuk mendapatkan tanggapan atau respon dari pertanyaan dari responden tersebut. Kemudian yang ketiga itu biasanya bisa menggunakan wawancara atau kita kenal dengan nama interview. Interview itu di sini maksud dari interview itu adalah dengan cara mewawancarai responden. Dari hasil wawancara atau jawaban dari responden itu nanti bisa dirangkum. Dari rangkuman tersebut nanti akan didapatkan suatu data. Terus kemudian yang keempat itu adalah dengan cara melakukan eksperimen. Eksperimen itu nama lainnya adalah percobaan. Percobaan di sini biasanya percobaannya tersistem dan terencana dengan mengamati atau mencatat kejadian-kejadian selama eksperimen tersebut itu berlangsung. Kemudian yang terakhir itu adalah kalian bisa mendapatkan dengan menggunakan sumber lain. Sumber lain itu bisa didapat dari buku, dari majalah, atau dari internet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif. Caranya itu ada 3. Yang pertama itu adalah dengan cara mencacah. Kalau cara mencacah ini biasanya digunakan untuk mencari data, misalkan transportasi apa yang digunakan oleh siswa-siswi MTS Negeri Manokwari. Biasanya bisa ditanya dengan menggunakan angkat tangan. Contohnya, siapa di kelas ini yang menggunakan motor, atau siapa yang kalau berangkat ke sekolah jalan kaki. Nah, itu bisa menggunakan angkat tangan atau dikenal dengan metode mencacah. Kemudian yang kedua itu adalah bisa menggunakan dengan cara mengukur. Nah, di sini mengukur itu contohnya bagaimana mencari tinggi badan siswa. Biasanya kalau mengukur tinggi badan itu kan bisa menggunakan meteran. Kemudian bisa mengukur berat badan siswa dengan menggunakan timbangan. Kemudian yang ketiga itu bisa mencatat data. Mencatat data ini contohnya itu berkaitan dengan data mengenai pekerjaan siswa. Itu ya. Itu kalau menjelaskan mencari data secara kuantitatif. Di sini cara mengurutkan data itu biasanya dilakukan dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian sehingga dapat diketahui penyebarannya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah materi mengenai populasi dan sampel. Jadi pengertian dari populasi dengan sampel itu berbeda. Pengertian dari populasi yang pertama itu adalah kalau populasi itu dinamakan sebagai kumpulan objek yang lengkap dan memiliki sifat sama yang digunakan sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan. Kalau sampel, pengertian dari sampel itu adalah bagian dari populasi. Bagian dari populasi itu biasanya memiliki sifat-sifat
yang lengkap sama seperti dengan sifat-sifat dari populasi. Dalam pengumpulan data, apabila objek yang diteliti itu terlalu banyak, maka peneliti itu tidak diharuskan untuk meneliti seluruh objeknya, tetapi peneliti hanya perlu meneliti sebagian objek saja sehingga dapat mewakili keseluruhan objek tersebut. Sekian pembelajaran dari saya. Nanti untuk contoh dari materi ini tadi, nanti kalian bisa pelajari di LKS halaman 131. Terus untuk tugasnya nanti kalian bisa mengerjakan latihan 1 halaman 132 nomor 1 sampai nomor 10. Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Jangan lupa tetap di rumah, jangan kemana-mana agar kita bisa memutus mata rantai COVID-19. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.